Nona Siti Wijaya ya. Kamu datang untuk kencan buta kan? Singkat saja, aku datang cuma buat memenuhi permintaan keluarga. Kamu? Kok bisa satpam sih? Aduh, masa orang seperti ini yang dikenalin ke aku? Kamu nggak ingat aku? Maaf, aku kan anak perempuan tertua keluarga Wijaya. Orang yang aku kenal pasti orang kaya atau terpandang. Bukan sembarang orang bisa deketin aku. Kalau nggak ada urusan, aku duluan ya. Lepasin. Kenapa? Nona Siti Wijaya cepat banget lupa sama aku. Malam itu, Nona Siti Wijaya waktu itu heboh banget loh. Akhirnya bisa lepas juga. Nona. Sudah, aku datang cari kamu. Cuma buat memastikan kamu bawa rahasia itu. Terkubur selamanya. Kalau enggak, aku nggak bakal kasih ampun. Nona Siti Wijaya, jangan pergi dong. Apaan? Lepasin. Hentikan. Wanitaku berani kamu sentuh? Budi Sutanto, kamu kok di sini? Lagi pula aku bukan wanitamu. Aku peringatin, jangan asal ngomong. Xiao Sue, dengar dari ibu, keluarga Wijaya lagi ada masalah keuangan. Sedang kesulitan. Ibu sengaja datang cari keluarga kami, keluarga Sutanto. Kebetulan, sekalian biar kita kenalan. Ibu yang suruh kamu datang? Kalau gitu, kamu... Dompet kamu jatuh. Aku baik hati mengembalikannya ke kamu. Cuma, Nona Siti Wijaya kok nggak ngasih muka? Kamu siapa? Perlu ngasih muka ke kamu? Kalian lanjutin ngobrolnya ya. Aku balik ke pos jaga. Berdiri, jangan pergi. Satpam brengsek. Habis gangguin wanitaku mau kabur aja. Xiao Sue, mau diapain dia? Bukannya kamu bilang mau bertanggung jawab ke aku? Iya, emang kenapa? Budi Sutanto. Sekarang aku punya pacar. Kedepannya jangan ganggu aku lagi. Siapa yang aku tidur dengan? Itu urusanmu apa? Budi Sutanto ya. Kalau tidak ada urusan, kami akan menghabiskan waktu berdua saja. Berhenti, aku sudah mengejar kamu lama. Bahkan tanganmu belum pernah disentuh. Kamu malah tidur dengan satpam kampungan bersama. Kenapa? Mau berkelahi ya? Sial, berani berpura-pura di depan aku. Hancurkan dia. Apa yang kamu mau? Katanya kamu mau menghancurkan aku ya? Agus Putra. Sudah cukup. Budi Sutanto adalah orang yang kamu tidak bisa berani melawan. Benar, aku adalah orang yang kamu tidak bisa berani melawan. Coba kamu sentuh aku. Pergi. Kamu tunggu saja. Kamu gila. Bukannya aku sudah bilang Budi Sutanto itu tidak bisa diganggu. Kenapa kamu masih berani main tangan? Cuman Budi Sutanto doang. Kalau dia berani ganggu aku lagi, ya sudah, habiskan saja. Ambil. Ini 1 juta. Cepat-cepat pergi dari kota laut. Kalau aku pergi, kamu gimana? Bukan urusanmu. Kamu bilang mau aku yang tanggung jawab. Ya sudah, aku akan bertanggung jawab sampai tuntas. Kamu, proyek keluarga Wei, butuh dana 10 miliar. Keluarga Wang bisa kasih. Kamu cuma satpam kecil, kamu sanggup kasih? Cuma 10 miliar doang. Kamu tahu nggak 10 miliar itu konsepnya seperti apa? Kamu cuma satpam kecil, 10 keturunan pun kamu nggak bisa hasilkan segitu. Yang baru datang ke kota laut, kepala keluarga O, Fajar Santoso, hubungannya denganku lumayan baik. Aku bisa pinjam sedikit darinya. Keluarga O adalah keluarga besar dari Longdu. Kamu pantas kenal? Dia kenal aku itu kehormatan buat dia. Aku nggak mau buang-buang waktu ngobrol sama kamu di sini. Kamu cepat ambil uang ini. Cepat pergi. Pergi dari kota laut. Semakin jauh semakin baik. Halo Fajar, ini Agus Putra. Bro, kenapa masih muda gini udah naik motor listrik butut? Iya bener sih, coba lihat kami, enak banget punya mobil kayak gini. Ah, sudahlah, mau beli pun, mana sanggup bayar bensinnya. Lihat aja kelakuannya yang melarat. Rina Sutanto. Muda-muda udah jadi satpam. Bro, lu langsung potong jalan 40 tahun. Satpam kecil, jangan buru-buru pergi dong. Gimana kalau main sama kami? Terus mau main apa? Gini aja, kalau kamu menang, kami kasih 10 juta rupiah. Gimana?
Nggak minat. Kenapa? Kira kami nggak punya duit. Biar ku jelasin Kak Rina kami ini, dia putri kedua keluarga Sutanto. Masalah duit bagi kami bukan apa-apa. Mobil ini kayak familiar. Plat TPD di on. Cuma keluarga Santoso di Kota Laut yang punya. Jangan-jangan dia... Selamat datang, Bapak Putra. Selamat datang, Bapak Putra. Mari bicara di dalam mobil. Hancurkan mobil mereka. Siap. Kalian mau apa? Jangan dong, jangan. Kalian ngapain sih? Bapak Putra, kenapa Bapak pakai seragam satpam? Pikir jangan. Kamu, jenderal legendaris Daxia, aset berharga negara, di tempat kecil ini hanya jadi satpam kecil. Bertarung bertahun-tahun sudah lelah. Kota laut ini lingkungannya lumayan. Datang ke sini dengan beberapa saudara, menjalani hidup biasa. Mengerti? Hei, siapa di sana? Agus Putra, ini adalah kontrak pengalihan saham hotel. Mulai sekarang, hotel Istana Kerajaan ini menjadi milik Anda. Anda pernah menyelamatkan nyawa saya. Ini yang seharusnya saya berikan. Kalau tidak, saya tidak akan seperti sekarang. Sudahlah, bicara urusan penting dulu. Silakan Agus Putra. Keluarga Siti Wijaya butuh 1 miliar. Saya butuh bantuanmu untuk menyelesaikannya. Uang bukan masalah, tapi kenapa Agus Putra... 3 tahun lalu, saat menjalankan tugas terakhir, menghabisi bos persekutuan ular terbang, ular merah, tapi tanpa sengaja dengan putri keluarga Siti Wijaya terjadi sesuatu. Oh, siap, saya akan siapkan uangnya sekarang. Ngomong-ngomong, di lantai bawah, keluarga Siti Wijaya dan keluarga Budi Sutanto sedang membicarakan perjodohan. Perlu saya turun? Oh, Tidak perlu, urusan keluarga Budi Sutanto saya yang selesaikan sendiri. Kamu siapkan uangnya dulu untuk saya. Mengerti. Agus Putra kontraknya, uangnya akan segera saya siapkan. Budi Sutanto, kakimu kenapa? kenapa? Putrimu berkeliaran dengan satpam busuk itu, dan satpam busuk itu memukuli saya. Apa? Budi, tenang dulu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Kalau hari ini kalian tidak bisa memberi penjelasan, keluarga Wijaya bersiap-siap untuk lenyap dari kota laut. Jangan, Budi, tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Iya, Budi. Duduk dulu. Tenang. Budi Sutanto, kalau ada masalah hadapi aku saja. Siti, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kakek, aku sama sekali tidak akan menikah dengan Budi Sutanto. Dia itu sampah masyarakat. Dia sudah merusak berapa banyak wanita di kota laut. Kak, keluarga Budi itu terpandang. Di seluruh kota laut, ada berapa orang seperti dia. Suka main-main sedikit, kenapa? Budi mau memilihmu itu sudah rezekimu. Aku beritahu kamu, hari ini kamu mau tidak mau harus menikah. Bu, aku lebih baik menikah dengan satpam daripada menikah dengan sampah masyarakat yang hina ini. Budi, pergi. Bu! Menggunakan satpam busuk untuk menghinaku, kamu pikir menikah atau tidak itu bisa kamu pilih? Bahkan jika dan aku mati, aku tidak akan menikah denganmu. Siti, apa yang kamu omongkan? Cepat minta maaf pada Budi. Kamu mau menghancurkan keluarga Wijaya kita? Kau berani memukul wanitaku. Satpam brengsek, kamu masih berani muncul di hadapanku? Kamu tuh baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Bukannya aku sudah menyuruhmu segera pergi dari kota laut? Tenang saja, selanjutnya serahkan padaku. Kamu ini satpam brengsek. Berani-beraninya kamu ikut campur urusan keluarga kami, keluarga Wijaya. Siti Wijaya adalah wanitaku, Agus Putra. Selama aku ada, di dunia ini tidak ada seorang pun yang berani menyakitinya. Yuk, masalah dana akan kucarikan jalan. Ku beritahukan padamu, hari ini kamu harus menikah dengan Budi Sutanto. Ibu? Ibu benar-benar ingin membunuhku? Kamu menjual anak sendiri demi keuntungan. Pantaskah kamu disebut ibu? Diam, kamu satpam brengsek. Kamu cuma mau mengincar keluarga kami. Baik, awalnya kupikir kamu wanita yang menjaga diri. Ternyata kamu cuma pelacur. Bisa ditumpangi siapa saja. Bahkan jika aku pelacur, itu bukan urusanmu. Bajingan, Budi Sutanto, kamu baik-baik saja? Budi Sutanto. pergi. Sampaikan pesanku. Di seluruh kota laut, siapapun yang berani menyuntikkan dana ke keluarga Wijaya, berarti melawan keluarganya Sutanto. Aku akan membuat keluarga Wijaya ikut mati bersamamu.
Hancur. Keluarga Wijaya benar-benar hancur. Kamu ketawa apa? Di kota laut, nggak ada yang berani bantu keluarga Wei. Aku, Agus Putra, yang berani. Cuman modal jadi satpam kampungan. Gaji cuma beberapa ribu rupiah sebulan. Mau kerja 10 keturunan pun nggak akan cukup buat bayar kan? Siapa bilang aku nggak punya uang? Hotel ini? Harganya lumayan ya. Jangan-jangan kamu mikir hotel ini punyamu? Hotel ini memang punyaku. Seluruh kota laut mana ada yang nggak tahu. Hotel ini aset keluarga Fajar Santoso. Benarkah? Coba lihat. Ini apa? Nggak mungkin. Ini semua palsu. Tinta di atasnya aja belum kering. Baru aja ditandatangani. Mau bohong juga, cari alasan yang masuk akal dong. Fajar Santoso kan sibuk, transaksinya miliaran. Masa bisa ketemu sama satpam kampungan seenaknya aja? Kontrak ini hitam di atas putih. Masa anak besar keluarga Wang yang terhormat nggak bisa baca kontrak? Baiklah, anggap saja hotel ini punyamu. Coba keluarin 1 miliar buat nutup lubang keluarga Wei. Itu juga mudah buatmu kan? Uangnya sebentar lagi sampai... Agus Putra, kamu jago banget ngomong besar. Kamu pikir uangnya bakal lari sendiri ke sini? Uangnya sudah disuruh ambil sama Fajar Santoso. Dia sebentar lagi datang. Fajar Santoso, tapi dia adalah kepala keluarga paling top di Longdu. Statusnya sangat terhormat. Bahkan keluarga Wang saya di hadapannya seperti semut. Dia memberimu kontrak, lalu memberimu uang. Yang tidak tahu bakal mengira Fajar Santoso adalah anak buahmu. Siti Wijaya ini pria yang kamu pilih. Benar-benar omong kosong. Bahkan Fajar Santoso yang seperti ini, berdiri di puncak piramida, orang besar berani dihina. Kamu benar-benar mau demi dia menghancurkan seluruh keluarga Wijaya? Pergilah, Siti Wijaya, aku tidak bohong padamu. pergilah. Siti Wijaya, percayalah padaku. Fajar Santoso akan segera datang. Dia... Agus Putra, aku tidak minta kamu bawa aku keluar dari keluarga Wijaya, tapi kamu tidak punya kemampuan. Jangan bicara besar. Jangan bohongi kami, oke? Kamu anggap aku Siti Wijaya ini siapa? Satpam brengsek. Nggak usah bahas kontrak ini asli atau palsu. Kalau kamu bisa bikin Fajar Santoso bawa 1 miliar, gue bakal sembah-sembah kamu. Cepat ambil sampahmu dan pergi dari sini. Sebentar lagi kalian akan menyesal atas semua yang dilakukan sekarang. Kamu benar-benar nggak bisa dinasehati. Tunggu aja, gue bakal bunuh kamu. Berhenti. Fajar Santoso, Anda datang tepat waktu. Ada satpam brengsek yang berulah di sini. Bilangnya hotel ini milik dia. Bangsa. Kenapa kamu pukul aku? Dasar buta. Hotel ini aku hadiahkan untuk Agus Putra. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Sekarang apa aku punya kualifikasi untuk membantu keluarga Siti? Fajar Santoso, pasti Anda salah orang. Dia cuma satpam brengsek. Barusan ada yang nggak percaya kamu bawa uangnya ke sini. Apa? Buka. Agus Putra, ini emas batangan senilai 10 miliar. Sudah kami antar untuk Anda. Budi Sutanto berlutut dan sujud. Sepertinya keluarga Budi tidak perlu ada lagi. Agus Putra, aku tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi mengincar Siti Wijaya. Lepaskan aku. Aduh. Pergi. Wah, Agus Putra, silakan ke rumah keluarga Siti untuk berdiskusi lebih lanjut. Tidak usah, aku dan Fajar Santoso ada urusan. Kalau begitu, kami menunggu di rumah keluarga Siti. Jika di kemudian hari ada yang bisa dibantu oleh keluarga Fajar, aku pasti akan membantu sepenuhnya. Sebenarnya ada satu hal lagi. Silakan katakan. Aku ingin kamu tukar emas batangan itu menjadi proyek. Serahkan kepada Siti Wijaya untuk bertanggung jawab. Agus Putra, ini... Aku ingin wanitaku menjadi ratu bisnis. Tidak akan ada seorang pun yang berani mengganggunya lagi. Sayang, ini sebenarnya gimana sih? Bukannya dia cuma satpam? Kok bisa dekat sama orang penting kayak Fajar Santoso? Aku juga nggak tahu, tapi dia memang cuma satpam. Kak, nggak apa-apa. Dia orang penting atau bukan, itu nggak penting. Yang paling penting sekarang adalah dia itu pemilik Hotel Istana Kerajaan. Hotel Istana Kerajaan ini adalah bisnis pertama keluarga Fajar masuk ke pasar kota laut. Modal suntikan dari keluarga Budi itu kalau dibandingin sama investasi keluarga Fajar di Hotel Istana Kerajaan, bahkan nggak ada apa-apanya. Hotel Istana Kerajaan beneran sehebat itu? Hotelnya sendiri sih biasa aja, tapi keluarga Fajar sebagai keluarga top di Longdu, hotel bisa langsung dikasih gitu aja. Itu artinya hubungan Agus Putra sama keluarga Fajar nggak biasa.
Kalau kita bisa dekat sama Agus Putra, keluarga Wei kita bisa nyangkut ke keluarga Fajar. Sukses besar di masa depan, tinggal tunggu waktu. Sekarang keluarga Wei kita bakal jadi kaya. Xiao Shui, kamu harus bisa dapetin calon suami emas ini. Bu, tapi aku... Asal kamu bisa menggait Agus Putra, aku nggak bakal maksa kamu nikah sama Budi Sutanto lagi. Aduh, masih ragu apa lagi? Kamu dan dia sudah urus surat nikah. Kamu coba bisik-bisik sedikit di telinganya. Nanti uangnya kan mengalir deras ke keluarga Wei kita. Bu, itu kan omonganku karena marah. Aku dan dia tidak ada hubungannya sama sekali. Lihatlah dia yang bodoh itu. Pakailah pesona wanitamu. Nanti hatinya pasti tergila-gila padamu. Jangan begitu. Kakak, kamu kan sudah tidur dengannya. Masa dia berani tidak menikahimu? Masalah dana, aku sendiri yang akan cari cara. Mikir apa sih kamu? Aku lihat kamu terlalu lama bergaul dengan Lina Pratama itu. Otakmu sudah tidak waras ya? Agus datang ya? Belum makan siang kan? Aku suruh pembantu masakan untukmu. Kita ngobrol sambil makan. Tidak usah, aku mau bicara dengan Siti tentang urusan hotel. Ah, urusan hotel itu aku tahu. Bukannya keluarga Fajar Santoso sudah memberikannya padamu? Ini, minum dulu. Hotel itu sudah bukan milikku lagi. Agus, kamu suka sekali bercanda. Kan Fajar Santoso sendiri yang mengakuinya di depan umum. Kok bisa bukan milikmu lagi? Hotel yang diberikan Fajar Santoso padaku sudah aku kembalikan. Hasil yang tidak diperoleh dengan usaha, aku, Agus Putra, tidak akan menerimanya. Jangan bercanda. Hotel itu barang yang sangat mahal. Kamu bilang dikembalikan begitu saja, kecuali kalau kamu bodoh. Kalau tidak percaya, kalian bisa tanya langsung ke Fajar Santoso. Maksudnya, sekarang kamu kembali menjadi seorang security miskin yang tidak berguna. Bisa dibilang begitu. Sialan, berani-beraninya kamu menipu kami. Keluarlah dari keluarga Wei. Apa sih? Kak, kenapa kamu masih membelanya? Kupikir seumur hidupnya dia cuma bisa jadi satpam miskin. Tapi dia tetap orang yang punya integritas. Tidak seperti orang-orang tertentu yang cuma bisa numpang hidup. Kamu? Berintegritas buat apa? Di zaman sekarang ini, aku kasih tahu ya. Uanglah yang berbicara. Tidak seperti orang-orang tertentu. Tidak hanya tidak punya uang. Dan lagi sudah membuat Budi Sutanto marah. Nggak tahu bakal mati bagaimana. Siti, kita langsung cari Budi Sutanto sekarang. Kamu cepat-cepat menikah dengannya. Kalau Budi Sutanto tahu soal ini, pasti akan marah dan menyalahkan keluarga Wei kita. Kakek, tidak mungkin. Aku mati pun tidak akan menikah dengan Budi Sutanto. Hari ini bukan kamu yang menentukan. Ayo pergi. Hari ini meski harus mengikat, aku akan ikat kamu dan bawa ke ranjang Budi Sutanto, agar kamu melayani Budi Sutanto dengan baik, menebus dosamu dengan baik. Sekarang aku baru paham, keluarga Wei punya orang-orang bodoh dan tak berpengetahuan seperti kalian. Pantas saja jadi merosot. Bajingan, bilang apa? Aku bilang, lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Ini kan keluarga Wei kami. Kamu mau memberontak ya? Kalau bukan karena kamu ibu dari Siti, sudah lama aku hajar. Berani-beraninya kamu mengganggu ibuku. Satpam, usir si anjing ini dari keluarga Wei. Berdiri, aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Padahal aku baik hati mau bantu keluarga Wei, mau dapatkan proyek senilai 1 miliar. Wahahaha. Satpam kotor seperti kamu, ngomong proyek 1 miliar? Aku? Kamu benar-benar menganggap dirimu penting ya? Pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, jangan salahkan kami. Aduh! Siti, kita pergi. Siti Wijaya, kalau hari ini kamu berani keluar dari pintu ini, jangan anggap aku ibumu lagi. Xiao Shui, lebih baik kamu menikah saja dengan Budi Sutanto. Tidak mungkin. Ayo pergi. Bawa dia kembali ke dalam rumah. Pergi sana. Nona, maaf ya. Ayah, bocah brengsek itu. Kalau dia benar-benar membawa pergi Xiao Shui, keluarga Wang pasti tidak akan memaafkan kita. Ternyata satpam brengsek itu lumayan jago. Cari kesempatan untuk menculiknya dan bawa ke sini. Serahkan ke keluarga Wang untuk menebus kesalahan. Pak Tua Wei, selamat. Aduh, Pak Manajer Lei. Apa yang membawa Bapak ke sini? Hahaha. Di mana kepala keluarga kami? Ada sebuah proyek memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Wei. Hehe, jangan sembarangan bicara begitu. Hehe, lihat. Bapak masih tidak percaya. Hahaha. Kontraknya sudah saya bawa. Sekarang keluarga Wei pasti bisa diselamatkan. Haha. Agus Putra itu. Jangan-jangan yang dia katakan itu benar. Kepala keluarga Fajar Santoso, kenapa tiba-tiba ingin bekerja sama dengan keluarga Wei? Ini mungkin ada hubungannya dengan Agus Putra itu. Apa? Kami baru saja menghinanya. Ini tidak perlu dikhawatirkan. Yang saya maksud ada hubungannya, bukan karena alasan itu. Lalu apa alasannya?
Tadi saat saya masuk, kontrak di dalamnya berantakan karena disobek-sobek. Dan kepala keluarga saya terlihat tidak enak. Kurasa, itu si Agus Putra membuat Fajar Santoso marah. Sepertinya Agus Putra telah menyinggung Fajar Santoso, jadi keluarga Fajar langsung menyerahkan proyek untuk bekerja sama dengan keluarga saya, keluarga Wijaya. Seharusnya tidak salah, Bapak Wijaya selamat ya, jangan lupakan saya, Bapak Lei. Tenang saja keluarga saya, keluarga Wijaya bukan tipe yang berbalik tidak mengenal orang. Aduh, ini benar-benar proyek senilai 1 miliar ya. Bapak Wijaya, kontrak ini sudah saya antar ya. Oh. Eko cepat atur dengan baik untuk Bapak Lei. Baik-baik, mari Bapak Lei, mari sini. Ah iya, Tuan saya Fajar Santoso khusus berpesan proyek ini harus ditangani oleh Siti Wijaya. Bapak Lei, kalau begitu, proyek ini tidak bisa ditangani oleh orang lain? Ini tidak disebutkan ya. Bapak, saya rasa proyek sebesar ini jangan sampai diserahkan kepada Siti Wijaya yang selalu membela pihak luar. Bapak Lei, Siti Wijaya pada akhirnya akan menikah dan pergi, maka nanti dia bukan lagi orang keluarga Wijaya, betul. Jadi jika proyek ini saya serahkan kepada Eko Wijaya. Saya pikir jika Siti Wijaya setuju seharusnya tidak masalah. Mengerti, mari. Silakan naik ke atas, haha. Baik, silakan naik ke atas. Kamu telepon Siti Wijaya. Katakan kita tidak memaksakan pernikahan lagi. Pertama, tipu dia untuk kembali, buat dia setuju dengan hal ini. Baik, saya segera lakukan. Aku antar kamu ke bandara. Kamu beli tiket pesawat kemana saja boleh. Selagi Budi Sutanto belum tahu, cepat tinggalkan kota laut. Siti Wijaya, kita benar-benar tidak perlu takut pada keluarga Budi. Kepala keluarga Wei seharusnya sudah mengirim orang untuk mengantar kontrak. Agus Putra, di saat seperti ini kamu masih bicara besar. Kamu pikir kita semua bodoh? Aku benar-benar tidak membohongimu. Aku rasa nanti keluarga Wei akan menyesal dan memanggilmu kembali. Aku malas berdebat denganmu. Angkat teleponnya. Ibu, Anakku, cepat pulang. Kontrak 10 miliar rupiah sudah dikirim oleh kepala pelayan Lei. Kamu tidak perlu menikah dengan keluarga Budi lagi. apa? Diam saja ngapain? Ayo pergi. Agus Putra. Kamu benar-benar hanya seorang satpam biasa-biasa saja. Bukan. Kalau begitu, apakah kamu masih punya identitas yang sangat hebat? Ada. Suami Siti Wijaya. Pergi sana. Ya ampun, Xiaoxue sudah pulang. Ibu benar tidak akan memaksaku menikah lagi? Xiaoxue, jangan tegang begitu. Ibu sudah introspeksi diri. Ibu yang salah. Ibu minta maaf ya. Ibu, ada apa? Katakan saja langsung. Kok kamu bicara sama ibu seperti itu? Kamu diam saja. Xiaoxue, sebelumnya ibu salah. Ibu seharusnya tidak ikut campur urusan pribadimu. Ibu, ini... Ibu sudah memutuskan. Ibu seharusnya tidak menghalangimu untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Kamu tanda tangan saja kontrak ini. Kami tidak akan memaksamu menikah dengan Budi Sutanto lagi. Ini apa? Proposal proyek kerjasama. Ibu pikir kamu terlalu sibuk. Ada urusan pribadimu sendiri. Serahkan saja pada adikmu yang bertanggung jawab. Proposal proyek keluarga Fajar Santoso. Aku heran kenapa kalian tiba-tiba berubah pikiran. Oh, begitu rupanya. Maksudmu apa? Proposal ini tidak akan aku tanda tangani. Kamu? Aduh, Xiaoxue. Sebelumnya ibu salah. Jangan dipikirkan. Tanda tangan ya. Ibu, aku tidak akan tanda tangan. Proyek ini kan Agus Putra yang ambil dari keluarga Fajar Santoso untukku. Kenapa aku harus tanda tangan? Apa maksudnya khusus ambil untukmu? Kamu ditipu sama Agus Putra. Maksudnya apa? Agus Putra merobek kontrak hotel yang diberikan keluarga Fajar Santoso untuknya. Jadi dia membuat marah keluarga Fajar Santoso. Proyek ini sekarang tidak ada hubungannya dengan Agus Putra sama sekali. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kepala pelayan Lei melihatnya sendiri. Masa ini bisa palsu? Aku tidak percaya. Bahkan kalau itu benar, aku juga tidak akan menandatanganinya. Proyek ini untukku. Aku tidak akan menyerahkannya pada Eko Wijaya. Kamu? Dia adikmu. Bukankah seharusnya kamu mengalah untuknya? Ibu, dari kecil sampai besar, semua hal baik selalu aku berikan pada Eko Wijaya. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak yang sudah aku berikan untuk keluarga Wei? Pernahkah aku dapat pengakuan dari kalian? Di hatimu cuma ada dia ya? Ingat, kamu toh nanti akan menikah dan pergi. Ini proyek keluarga Wei. Apa hubungannya denganmu? Jadi dari awal sampai akhir, aku selalu dianggap orang luar di hati kalian, ya kan? Lalu untuk apa dulu kamu melahirkanku? Kalau aku yang melahirkan adikmu dulu, masih ada urusanmu apa? Aku mengerti. Untuk urusan ini aku sama sekali tidak akan mundur. Bisa tidak kamu mengerti keadaan? Kakek sudah tua, ayah sudah tiada. Nanti, tulang punggung keluarga Wei adalah aku. Bukankah seharusnya kamu menyerahkan kontrak ini padaku?
Kamu makan, minum, main perempuan, judi, mana yang tidak kamu lakukan? Kalau bukan karena kamu menghabiskan uang kami diam-diam, masa keluarga W bisa terpuruk sampai begini? Jangan banyak omong, tanda tangani. Aku ya sekalian tidak akan menandatanganinya. Sialan. Kamu tanda tangan atau tidak? Aku sama sekali tidak akan tanda tangan. Eko Wijaya cap jempol. Siap. Aku tidak akan tanda tangan. Pergi. Tanda tangani, cepat tanda tangani. Pergi. Aduh. Cari mati. Kenapa kamu datang lagi buat cari masalah? Bukannya kamu cuma satpam brengsek yang dianggurin kakakku? Aduh, jaga mulutmu, panggil kakak ipar. Kakak ipar apaan? Kamu berani mukul aku? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ganggu istriku. Bahkan kalau dewa turun ke bumi pun, tetap kupukul. Wahahaha, satpam kecil-kecilan kok berani banget sih? Nggak heran kepala keluarga kami jadi marah. Anjing liar mana lagi ini? Kurang ajar, aku ini kepala pelayan keluarga Fajar. Begitukah cara Fajar Santoso mengelola bawahannya? Kamu cari mati ya? Kamu berani panggil nama lengkap kepala keluargaku? Boleh atau enggak, biar Fajar Santoso sendiri yang bilang ke kamu. Datang ke keluarga Wei. Wahahaha, bisa banget aktingnya. Kamu pikir kepala keluarga Fajar itu bawahanmu? Bisa dipanggil semaumu. Kamu nggak lihat diri sendiri, dasar anjing. Bisa bicara baik-baik sekarang? Kamu berani mukul aku? Aku cuma bantu Fajar Santoso mendidik bawahannya yang nggak nurut aja. Kamu tahu nggak, mukul wajahku sama aja kayak mukul muka keluarga Fajar. Agus Putra, kamu gila ya? Kok berani mukul Pak Lei? Pak Lei, maaf. Barusan Agus Putra terlalu emosi. Aku minta maaf untuknya. Nggak perlu minta maaf ke anjing. Udah, diam. Satpam brengsek, hari ini kamu harus berlutut di sini dan tampar mukamu sendiri sampai aku puas. Kalau enggak, keluarga Fajar bakal bikin kamu mati mengenaskan. Cepat minta maaf. Lakukan seperti yang dikatakan Pak Lei. Minta maaf. Siapa? Berani menyuruh Bapak Agus Putra berlutut? Bapak, kedatangan Bapak sangat tepat, satpam brengsek ini. Kau diam. Bapak Agus, maafkan saya. Saya tidak bisa mengendalikan anjing saya. Tidak apa-apa, kalau tidak nurut, ya pelihara saja yang baru. Dengar tidak? Suruh dia pergi. Kalau bukan karena engkau sudah lama mengabdi pada keluarga Fajar, sudah kubabat kau sekarang. Aduh, Bapak, saya mohon maafkan saya. Bapak Agus, tolong maafkan saya. Saya tahu saya meremehkan orang. Saya tahu salah, baik-baik gini aja. Saya tampar muka sendiri, sampai Bapak puas. Tolong bantu aku minta maaf. Tolong minta ampun untukku. Tolong minta maafkan saya. Tolong bantu saya minta maaf. Ganggu, suruh dia pergi. Tolong minta ampun untukku. Tolong minta maafkan saya. Kalau tidak pergi, aku babat kau. Pergi! Bapak Fajar, ini, si Lei ini benar-benar meremehkan orang. Kami tidak sengaja juga kena tipunya. Bapak jangan marah. Wah. Agus, saya minta maaf padamu. Sebelumnya saya hanya bercanda. Bukannya kau suka Siti? Boleh saja, ini urusan kalian anak muda. Kami tidak akan menghalangi lagi. Iya, betul. Tidak halangi. Maaf ya, saya serius. Kakekku sudah minta maaf langsung padamu. Mau apa lagi? Kau diam. Ibu, kamu mau apa? Mereka cuma beruntung aja. Kebetulan berurusan dengan keluarga Fajar. Betul, keberuntunganku memang selalu bagus. Nah, kali ini kalian yang salah sasaran. Aduh, Xiao Feng. Dia masih kecil, belum mengerti. Jangan dihiraukan omongannya. Kalau mau minta maaflah ke istriku. Xiao Shui, kamu maafkan ibu. Ibu yang terlalu bodoh. Sampai melakukan hal seperti ini, jangan marah ya. Menurutku, keluarga Wei dari atas sampai bawah isinya sampah. Sudah tidak perlu ada lagi. Jangan Bapak Fajar. Bukankah kita masih ada kerjasama? Itu kontrak Bapak Fajar dengan istriku. Urusanmu apa? Xiao Shui juga anak keluarga Wei. Tadi bilang dia orang luar. Sekarang cepat sekali berubah pikiran. Sejak Xiao Shui bersamaku, dia bukan lagi keluarga Wei. Ini kan kalian sendiri yang bilang. Aku mohon lepaskan keluarga kami. Oh, Bapak. Salam seperti ini tidak pantas kuterima. Apalagi yang Bapak mau agar melepaskan keluarga kami? Bisa saja melepaskannya. Jadikan istriku sebagai Presiden Direktur Grup Wei. Bapak tidak keberatan kan? Tidak bisa, itu kan hakku. Dia cuma perempuan, mana bisa mengatur? Diam kau, ini bukan urusanmu. Aku umumkan, posisi Presiden Direktur Grup Wei akan dipegang oleh Siti Wijaya. Bapak ini paham situasi. Siti Wijaya, selain proyek 10 miliar ini, kedepannya, semua proyek keluarga Fajar Santoso yang cocok, semuanya untukmu. Terima kasih, Fajar Santoso. Jangan terima kasih padaku. Terima kasihlah pada Agus Putra. Ini semua adalah pengaturan Agus Putra.
Kalau tidak ada hal lain, saya duluan pergi. Baik, tidak usah diantar. Bersikap sopanlah pada Fajar Santoso. Fajar Santoso, saya dan Agus Putra akan mengantarmu. Ayo pergi. Ketawa apa? Sini. Agus Putra, Siti Wijaya, tidak usah diantar lebih jauh. Santoso, Samuel pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Saya akan menyelesaikan proyek ini dengan baik. Baik. Agus Putra. Terima kasih ya. Sekarang kamu tahu kalau aku tidak membohongimu, kan? Gak apa-apa, cium aku dulu. Nanti aku maafin kamu. Pergi sana. Sayang, cium lagi dong. Sini. Gak sempat bereaksi. Siti Wijaya, ini pacar satpam yang kamu cari itu ya. Wajahnya lumayan juga ya. Kamu siapa? Perkenalkan dirimu dong. Aku Lina Pratama, sahabat dekat Siti Wijaya. Lina, kok kamu datang? Mau main sama kamu dong? Aku punya bar. Kalau ada waktu main ke tempatku, aku kasih diskon. Oke. Mau ke bar apaan? Jangan pergi. Takut pacarmu digoda perempuan lain? Dia bukan pacarku, cuma teman biasa. Ya sudah, ayo pergi. Siti, cerita dong, gimana sih caranya dia bisa menaklukkan kota laut kita? Si cantik dingin ini, pinjam pacarmu sebentar. Kami mau ngobrol rahasia perempuan. Dua cewek ini lumayan seru ya? Jangan sembunyi. Keluar sana. Siapa yang menyuruhmu? Orang mati tidak perlu jawaban. Aduh. Bilang, aku cuma kasih satu kesempatan. Siapa yang menyuruhmu datang? Mau bilang atau tidak? Aku bilang, Budi Sutanto yang menyuruh aku. Dia juga kirim orang untuk cari Siti Wijaya. Sudah ku beritahu semuanya. Kasihani aku, tolong. Cari mati. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Kok panik banget? Lina Pratama di mana? Dia pergi setelah kami selesai ngobrol. Cepat telepon dia. Lihat dia sudah sampai mana. Baru ketemu sahabatku sekali. Udah peduli banget sama dia. Bukan kamu yang telepon dulu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kok nggak ada yang angkat? Kamu tunggu di sini dulu. Jangan pergi kemana-mana. Aku mau keluar sebentar. Ada apa sih? Jangan-jangan Lina Pratama kenapa-napa? Berhenti, hari ini sudah tutup, tidak melayani tamu. Apa? Kok tutupnya sepagi ini? Urusanmu apa? Mau tutup kapan ya terserah. Cepat pergi dari sini. Dua kakak, tenang dulu. Sini-sini merokok dulu. Nona Yang. Budi Sutanto, buat apa bawa banyak orang ke tokoku? Bikin tamu-tamuku pada kabur. Nona Yang, aku tidak berniat buruk. Cuma mau minta tolong Nona Yang bantu. Bantu apa? Telepon Siti Wijaya. Suruh dia datang ke sini. Kau mau ganggu Siti? Jangan harap, aku tidak akan membantumu. Pergilah. Wahahaha, pergi. Kalau Nona Yang tidak mau bantu kami, kau pikir aku akan pergi? Kau tidak merasa keterlaluan? Keterlaluan? Waktu Siti Wijaya tidur dengan satpam brengsek itu tidak keterlaluan? Hah? Kamu ketawa apa? Tentu saja ketawa lihat kamu. Dia kan ganteng banget. Kalau aku juga mau tidur sama dia. Ternyata kamu sama bejatnya dengan Siti Wijaya. Masih lebih baik daripada menikah denganmu. Kamu nggak lihat diri sendiri, pantas nggak? Nggak pantas. Aku ini anak sulung keluarga Sutanto. Bandingin sama satpam bau. Iya. Di mataku kamu emang nggak ada apa-apanya. Kamu bahkan nggak ada apa-apanya. Budi Sutanto, berani-beraninya kamu pukul aku. Kamu nggak takut keluarga yang menghajar kamu? Takut. Nanti habis aku urus kamu, baru dapetin Siti Wijaya. Siapa lagi yang berani urus aku? Ayo. Telepon dia. Cepat. Nggak, jangan mimpi. Bangsat. Dikasih baik malah minta yang jelek. Ambilin aku sebotol minuman. Bangsat, katanya suka minum ya. Hari ini bapak bakal kasih kamu minum sampai puas. Telepon, enggak.
Jangan mimpi, lupakan saja. Bagus, berani ya. Ambilin 1 botol lagi. Telepon, enggak. Mimpi kali. Bajingan, masih saya keras kepala. Sialan. Berani-beraninya menabrakku. Tangkap dia. Budi Sutanto, kamu mau apa? Lepaskan. Mau apa? Hah? Tentu saja biar kamu tahu seperti apa laki-laki sejati. Nggak bisa tidur sama Siti Wijaya. Masa nggak bisa sama kamu? Keluarin HP, rekam ini. Aku mau kirim ke Siti Wijaya biar dia lihat. Wahahaha. Budi, habis kamu main, giliran kami dong. Cewek ini memang nggak main-main ya. Kamu kok ada di sini? Aku tidak mati. Kamu kaget ya? Mana orangnya? Orang yang kubilang untuk kalian atur itu mana? Maksudmu 2 sampah di luar itu ya? Orangku berani kamu ganggu? Ayo, bunuh dia. Kenapa? Ayo maju. Siapa yang bunuh dia, perempuan ini untuknya? Serang bersama. Aduh. Kamu berani pukul aku. Orang persekutuan ular terbang tidak akan membiarkanmu. Persekutuan ular terbang. 3 tahun lalu bos mereka sudah kubunuh. Tak disangka masih ada. Apa? Kamu bilang apa? Pergi bilang ke Budi Sutanto. Jangan cari gara-gara denganku. Nanti kamu juga kubasmi sekalian. Kamu tidak apa-apa. Bagaimana kalau kamu sendiri yang selesaikan? Sekarang, Budi Sutanto benar-benar hancur. Terima kasih ya, Agus Putra. Ayo pergi. Agus Putra, kakiku lemas. Terima kasih. Kalian sedang apa? Aku ada like apa-apa. Baru saja masih berpelukan dengan baik. Pria brengsek. Siti Wijaya. Satpam brengsek. Meskipun kamu adalah sahabatku, aku juga tidak akan menyerahkan pria itu padamu. Beritahu Tuan Muda, orang itu tahun lalu sudah ditemukan. Ulukan tanganmu. Aku menyuruhmu membawa orang itu kembali. Kamu membawakan aku seorang cacat. Bos, saat kami tiba dia sudah seperti ini. Dia sudah seperti ini. Ambil ember air. Ya. Tuan Zhao? Katakan, cari aku untuk apa? Aku menemukan orang yang membunuh ular merah tahun lalu. Kamu seharusnya tahu. Apa konsekuensinya jika menipuku? Agus Putra. Orang itu bernama Agus Putra. Ini semua dia katakan sendiri. Dia adalah pacar Siti Wijaya. Keluarga Wei, Agus Putra. Beritahu Hadi Susilo, pergi ke keluarga Wei untuk menyelidiki. Mengerti. Siti. Kudengar keluarga Siti sedang ada kesulitan. Aku pasti mau bantu. Tidak usah. Masalah dana sudah kuselesaikan. Masalah dana ini bisa terselesaikan, tapi tanah milik keluarga kami itu tidak akan kuserahkan. Kamu tetap tidak akan berhasil, kan? Bukannya sudah disepakati sebelumnya, keluarga kami yang urus dananya, keluarga Joko yang urus tanahnya. Kenapa sekarang kamu ingkar janji? Aku punya permintaan khusus, yaitu kamu temani aku semalam. Bagaimana? Jauh dariku, jauh. Kurang ajar kau berani mukul aku. Tolong. Kamu?
Kamu kenal aku? Saya tidak peduli siapa yang mengirim kamu. Kalau mau ganggu istriku, pertimbangkan baik-baik. Gerak lagi, nyawa kamu hilang. Pergi! Istri, kamu baik-baik? Baik. Datang, duduk. Lia Nanggu bawakan apa yang enak untuk kamu. Aku enakmu. Ambil, tidak suka. Kamu mau apa? Kamu tidak suka kan? Aku ubah pikiran. Seragam kerja kamu mana? Di teman baik kamu itu. Oh, kamu keluar. Ini kamu cemburu? Aku perlu cemburu dengan kamu keluar. Istri wanita semakin marah, semakin cepat tua. Aku bilang lagi, cepat keluar. Kalau tidak, aku panggil satpam. Aku satpam. Kamu panggil aku mau apa? Halo. Apa? Kakak aku mau datang. Kenapa kamu heboh banget sih? Kakak perempuanku mau datang. Katanya mau ketemu kamu. Ketemu aku? Mau ketemu aku buat apa? Aku nggak mau pergi. Mau jelek, mau cantik, calon menantu tetap harus ketemu mertua. Siapa yang mau pergi silakan, aku nggak mau. Oh ya? Kalau begitu, aku terpaksa terima saja perempuan-perempuan yang diaturkan keluargaku. Padahal aku nggak suka. Berani kamu. Intinya, keluargaku banyak aturannya. Kalau kamu bisa nerima... Keluarga kecil-kecilan kok banyak aturan. Pokoknya, kamu jangan banyak omong aja. Kakakku temperamennya keras. Aku takut. Kak, akhirnya kamu pulang juga. Aduh, aku kangen banget. Jangan so akrab sama aku, sujud. Kamu belum makan kan? Bagaimana kalau aku masakin makanan enak buat sambut kamu pulang? Sujud. Kamu juga sujud? Dia sih nggak usah deh. Selama beberapa tahun di luar, banyak ya kelakuan buruk yang kamu pelajari. Sujud. Bawa itu. Meski aku tidak tahu aturan keluarga kamu, ada aturan apa? Tapi mana ada yang langsung memukul orang? Keluarga kami punya aturan kami sendiri. Kalau begitu, katakan, apa kesalahan dia? Dia bahkan tidak memberitahu kami tentang urusan besar hidupnya, dan dia menemukan wanita yang tidak cocok untuknya. Kalau begitu, menurutmu, orang seperti apa yang pantas untuk adikmu? Dia belum kamu, orang dari tempat seperti kamu, keluarga kecil tidak akan pernah dianggap oleh keluarga kami. Kakak, jangan bicara lagi. Agus Putra, aku sudah melihat kamu sangat kekanak-kanakan. Apa maksudmu? Sudah sampai saat ini, kau masih mencari seseorang untuk berakting dengan aku? Siti Wijaya, aku tidak bohong padamu. Dia benar-benar kakakku. Agus Putra, aku menyarankan kamu lebih realistis. Siti Wijaya! Berhenti, jangan kejar. Kakak, aku sudah mundur, jangan urus aku lagi. Dasya hanya memiliki satu dewa perang. Kecuali kau mati. Siti Wijaya. Ada apa? Agus Putra si brengsek itu. Menyewa aktor untuk menipuku, bilang aku nggak cocok sama dia. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Menurutmu mungkin nggak? Pokoknya menurutku dia ini orangnya nggak biasa. Kalau kamu suka banget sama dia, kamu aja yang nikah sama dia. Beneran? Oh iya, kamu dengar kabar tentang Hadi Susilo? Dia kenapa? Dia hampir tenggelam. Tapi diselamatkan orang dan untuk merayakan keselamatannya dia mau ngadain pesta ulang tahun. Nggak mungkin. Bukannya dia sering ngadain pesta kolam renang? Masa iya dia bisa hampir tenggelam? Siapa yang tahu orang yang nyelamatin dia aja nggak dapat ucapan terima kasih. Malah mau ngadain pesta ulang tahun. Lucu banget. Bangsat ini. Bapak Agus, Mang Han meninggal. Pak Karo, saudaraku meninggal.
Dia mau nyelamatin beberapa orang yang tenggelam, tapi kehabisan tenaga, lalu ikut tenggelam dan meninggal. Omong kosong. Mang Han kan jago berenang. Harusnya waktu itu deras banget orang terakhir. Buat nyelamatin diri sendiri naik ke darat nendang Mang Han. Mang Han langsung terseret arus bawah. Di mana orangnya? Orang terakhir itu juga kamu kenal, Hadi Susilo. Kamu yakin dia bakal datang? Sudah kucek. Itu kan sahabat karibnya, teman baiknya. Dia pasti akan tergoda. Apa sih, Tuan Zhou? Tuan Zhou, apa komentar Anda tentang Bapak yang kehilangan nyawanya demi menyelamatkan Anda? Ada yang ingin Anda katakan? Kenapa orang-orang macam apapun bisa masuk ke sini? Tuan Zhou, hati kecilmu tidak merasa sakit? Aku bisa selamat karena aku beruntung. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia yang cari masalah sendiri, apa aku suruh dia selamatkan aku? Saudaraku menyelamatkan nyawamu, tapi kamu bilang dia cari masalah? Kamu sedang menginjak batas kesabaranku. Bangsat, batas kesabaranmu, satpam kampungan, nyawa murahan kalian orang miskin. Berani-beraninya ngomong soal batas kesabaran sama aku? Nyawa manusia tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nyawaku memang lebih berharga daripada dia. Aku ini anak orang kaya raya. Bisa dibandingkan dengan kalian satpam kampungan ini? Saudaraku berani bertindak benar. Aku senang, tapi dia menyelamatkan sampah sepertimu. Aku marah. Gua kesel sama lo. Lo nyari mati ya? Nggak tahu cari waktu yang tepat? Pergi ke makam saudara gua, nyungkem 3 kali, lalu minta maaf ke media. Kesempatan gue cuma kasih lo 1 kali. Minta maaf? Nyawa lo orang miskin kayak gini, pantas gua minta maaf. Lo udah nggak ada kesempatan lagi. Anjing brengsek dari mana ini? Berani-beraninya bikin rusuh di sini. Bang. Atasan nggak bener, bawahan ikutan. Nggak heran bisa ngasuh barang kayak gini. Anjing brengsek, cepetan lepasin adek gua. Loh, gimana kalau gue nggak lepasin? Gua kasih lo 3 detik, langsung lepasin adek gua. Serang. Tidak tahu apa tujuan kalian berdua. Datang ke sini ada keperluan apa? Minta keadilan. Maksudnya? Saudara saya menyelamatkan nyawanya, tapi di depan media, dia bilang saudara saya rendah diri. Oh, begitu rupanya. Dia memang salah. Begini saja. Masalah ini berapa uang yang kalian mau? Biar kita selesaikan. Nyawa saudara saya tidak bisa dibeli dengan uang. Di dunia ini banyak hal yang punya harga. Saudaramu itu cuma satpam kecil kan? Aku kasih 5 juta cukup? Kamu dikasih muka malah minta muka. Kalian kan cuma datang untuk uang. Keluarga Joko yang kecil dan lusuh ini punya uang berapa sih? Kekuatan finansial keluarga Joko bisa membeli ribuan, bahkan puluhan ribu nyawa murahan saudara-saudaramu. Beri perintah, selama itu bisnis keluarga Joko, hancurkan semuanya. Aku akan membuat keluarga Joko bangkrut. Siap. Wah. Kalian sanggup? Di seluruh Haizhou yang punya kemampuan itu hanya orang penting yang turun dari Longdu. Fajar Santoso, kepala keluarga Fajar. Kamu itu Fajar Santoso? Wahahaha. Kau akan segera mengetahuinya. Keluarga Joko punya aset miliaran, jangan berkoar-koar. Halo? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Teman tidak tahu siapa kamu. Aku adalah Fajar Santoso, berani membunuh teman dekat Agus Putra keluarga Joko Susilo. Sudah bosan hidup ya? Tuan Fajar Santoso, Tuan Fajar Santoso, Tuan jangan simpan dendam pada orang kecil. Lepaskan adikku yang tidak tahu diri ini. Kak, apa yang perlu ditakutkan keluarga Fajar Santoso pun? Bagaimana tidak ada hubungannya? Kami masih punya bisnis di luar negeri, paling-paling kami kembali ke luar negeri untuk berkembang. Kalian masih punya bisnis di luar negeri ya? Kebetulan sekali aku juga punya beberapa teman di luar negeri. Hentikan bisnis keluarga Joko Susilo segera. Halo,
Ini semua salah paham. Kak, tolong aku. Semuanya. Kami masih punya paman yang bekerja di departemen perang. Lihatlah wajahnya. Mari kita mundur selangkah, lupakan saja masalah ini. Jangan-jangan kamu juga punya teman di departemen perang. Maaf ya, aku cukup terkenal di departemen perang. Ada yang bermarga Joko di departemen perang, kan? Mengerti apa yang harus dilakukan? Halo. Aku suruh kalian sampah-sampah ini lebih hati-hati. Buat masalah di mana-mana untukku. Ku akan dipecat dan diselidiki. Tuan Fajar Santoso. Tuan Agus Putra adikku yang tidak tahu diri ini, kalian bisa menghukumnya sesuka kalian asalkan bebaskan keluarga kami. Aku mau jadi apa saja. Kak, tolong aku. Kak. Kalian mau apa? Aku peringatkan kalian, jangan sentuh aku. Sure, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Persek. Katakan. Persekutuan ular terbang. Kubur dia, temani Manghan di alam baka. Bapak Agus Putra. Di pihak Manghan, di rumah masih ada seorang anak perempuan, dititipkan ke sanak saudara. Bawa aku sini, melihat ya. Paman, aku lapar. Makan lalu cuci piringnya. Ayah, Yaya sangat merindukan ayah. Diam saja ngapain? Cuci piring sana. Kak Feng, ayo main ke sini. Kapan rumah tua itu akan dibongkar? Sial. Si pengganggu ini. Sedang apa? Hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik? Biarkan aku menggantikan ayahmu yang berumur pendek, memberikan pelajaran yang baik padamu. Bangsat, kau ini siapa? Aku akan menggantikan ayahmu yang mati muda, memberikan pelajaran yang baik. Sialan, kamu siapa sih? Berani-beraninya memukul gue. Tahu nggak gue siapa? Gue orangnya Joko Susilo, Pak Joko. Ya. Aku adalah sahabat baik ayahmu. Gak akan ada lagi orang jahat yang nakalin kamu. Kamu Om Agus Putra? Kamu kenal aku? Ayah bilang Om Agus Putra itu pahlawan yang mengalahkan orang jahat. Hebatnya kayak Sun Gokong. Ya. Ayahmu juga seorang pahlawan yang gagah perkasa. Om Agus Putra, aku nggak punya ayah lagi. Bocah, berani memukul gue. Gue bakal bunuh lo. Tendangan ini buat ngerebut rumah temen gue. Tendangan ini buat anak perempuan temen gue. Berani memukul gue. Pak Joko pasti nggak bakal ngasih ampun loh. Oh ya? Joko Susilo, sini lu. Jangan kira gue nggak tahu lu itu apaan sih. Sama kayak si mati muda itu, satpam brengsek. Pak Joko juga bisa lu panggil seenaknya gitu. Bapak Agus Putra, ada apa? Pak Joko. Joko Susilo. Dia orang lu, kan? Dia udah bikin gue marah. Menurut lu gimana? Fai paham, Bapak Agus Putra. Saya akan bikin dia nggak bisa lihat matahari besok. Tolong. Bapak Agus Putra, saya salah. Bapak Agus Putra, maafin saya, Bapak Agus Putra. Kasih ampun saya salah. Bapak Agus Putra. Pak Joko, ampun. Pak Joko, ampun. Tolongin saya. Baru saja aku pulang, kamu langsung menghilang. Mau apa? Saudaraku sudah pergi, aku mengurus anaknya.
Kamu dan Siti Wijaya, bagaimana solusinya? Dia baik-baik saja kok. Kalau begitu, kapan kamu akan memberikan penerus untuk keluarga Agus Putra? Itu juga harus menunggu persetujuannya dong. Sudahlah, aku pergi menjalankan tugas. Cuma mau melihatmu saja. Kamu sudah besar. Aku pergi dulu. Hati-hati ya, Kak. Agus Putra. Kamu... Ketua kelas? Kok cuma kamu sendiri? Suamimu mana? Dia mengalami kecelakaan setahun yang lalu. Tidak tertolong. Oh, maaf ya. Aku... Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Iwan Susilo bilang mau kumpul-kumpul di Hotel Mahkota Raja Grand. Menyuruhku mengundangmu. Dia cuma mau menertawakanku, kan? Iwan Susilo di sekolah dulu, mengandalkan statusnya sebagai cabang keluarga Susilo, bertindak semaunya. Kamu juga sering bertengkar dengannya. Bagaimana kalau... Halo. Bapak Agus Putra, Joko Susilo ingin mengajakmu makan malam untuk meminta maaf. Baik, kita tentukan di Hotel Mahkota Raja Grand saja. Aku pergi. Reuni sekolah. Iya, makanya aku tanya kamu tertarik enggak? Aku nggak kayak orang-orang tertentu yang banyak waktu luang. Aku kan nggak bilang nggak mau ikut. Cepat kasih aku air, haus banget. Si pecundang itu beneran datang nggak sih? Kita semua nungguin dia doang, sok-sokan kayak orang penting banget. Mau datang? Dia janji sama aku. Katanya Agus Putra sekarang jadi satpam. Pasti malu jadi nggak berani datang. Hal kecil aja nggak becus. Mau minta tolong aku urusin adik kamu? Hal kecil aja nggak becus. Kayaknya kamu jadi bodoh karena jadi janda. Mungkin dia masih sibuk, ada halangan. Ini bukan salah kamu. Aku tahu si pecundang itu pasti nggak berani datang. Minum gelas ini. Urusannya selesai. Oke. Aku minum. Ada apa, Nina? Bunga liar memang lebih harum. Bunga liar memang harum ya. Nina, ini kesukaanmu. Aku sengaja pesanin buat kamu. Cepat kasih Nina air minum. Iwan, itu soal pernikahan Dedi. Butuh mobil pengantin, bisa nggak? Aduh, buru-buru amat sih. Nanti aja dibicarain. Urusan yang Iwan kasih ke kamu, nggak ada yang beres. Masa masih berani nanya di sini? Kalau gitu aku telepon dia lagi, tanya-tanya. Oh ya, keluarga Susilo sebenarnya kenapa sih? Katanya sih, anak bungsu si kepala keluarga itu. Ngelawan orang penting, sekarang bisnisnya jatuh banget. Orang penting apa? Sampai keluarga Susilo aja nggak berani lawan. Siapa yang tahu, orang penting kayak gitu. Bukan orang kayak kita bisa ketemu seenaknya. Terus, nggak akan pengaruh sama rencana beli rumah buat aku kan? Jangan khawatir, aku diam-diam nabung, simpan di celengan rahasiaku. Agus Putra ini kok belum datang juga sih? Kayaknya dia nggak tahu diri, dijemput sendiri ke rumahnya. Masih berani nggak datang. Agus Putra datang. Suruh dia masuk sini. Suruh dia masuk. Kenapa? Kok buru-buru banget mau ketemu aku? Wah, ada orang yang sudah lama tidak ketemu, tetap saja terlihat melarat. Agus Putra, kukira kamu takut, jadi tidak berani datang. Aku datang cuma karena pengen nostalgia sama ketua kelas dulu. Menurutku sih kamu tahu kalau Iwan Susilo bekerja di kantor pusat grup Joe, jadi sengaja datang buat menjilat ya. Ngapain kamu ngomong banyak-banyak sama dia? Dia mungkin. Bahkan nggak tahu apa itu grup Joe. Nah, karena semua orang sudah datang, mari kita mulai makan. Maaf. Aku mau ke toilet dulu. Aku juga mau ke sana. Memang sifat buruk susah diubah. Panas ya, aku bantu lepasin. Kamu nih ngapain? Jangan.
kuduga setelah bertahun-tahun kamu masih licik begini. Kamu kok di sini? Kenapa? Mengganggu rencanamu? Lepasin gue. Oke. Kau tunggu saja. Ketua kelas, kamu baik-baik saja? Jangan begini, ketua kelas. Ketua kelas, sadarlah. Kamu baik-baik saja. Agus Putra, kamu ngapain? Bukan Siti ini. Kamu panggil aku ke sini cuma buat lihat ini ya? Bukan, dia dikasih obat. Sama kayak waktu itu kamu. Jadi langkahmu selanjutnya juga mau tidur dengannya ya? Bukan Siti, dengerin aku. Dia beneran dikasih... Bangsat, Iwan Susilo. Ketua kelas. Ada apa sih? Enggak apa-apa. Iwan Susilo, sini lu. Lu mau apa? Yang ada di belakang gua itu keluarga Susilo. Keluarga Susilo. Joko Susilo aja di depan gua, nggak berani ngomong apa-apa. Apa katamu? Lu berani-beraninya sebut nama kepala keluarga Susilo, cepat sujud minta maaf sama Iwan. Mau gue sujud? Khawatirnya keluarga Susilo kalian nggak bakal kuat nerima. Omong kosong. Keluarga Susilo yang terhormat ini takut sama satpam kampungan kayak lu. Agus Putra, jangan gegabah. Lebih baik kita pergi dari sini. Mau kabur? Ngerusak rencana gua. Lu pikir ini tempat yang bisa lu tinggalin seenaknya? Sujud minta maaf. Sujud di hadapanku, minta maaf dengan bersujud. Kalian keterlaluan. Agus Putra, ayo kita pergi. Ayo. Aku lihat siapa yang berani pergi hari ini. Bangsat satpam, cepat sujud di depan gue. Berani-beraninya melawan keluarga Zouku. Di Haizhou, jalanmu cuma satu, mati. Oh ya? Selain keluargaku, orang yang bisa membuatku berlutut belum lahir. Kayaknya kamu berdiri terlalu lama jadi satpam, sampai lututmu nggak bisa ditekuk ya. Nggak bisa ditekuk. Hari ini gue patahin kaki lo. Gue mau lu berlutut. Ayo. Aku lihat siapa yang berani sentuh Bapak Agus. Bapak, Anda di sini? Bapak, maksud Anda apa? Siapa suruh ganggu Agus Putra? Dia? Kok bisa jadi Agus Putra? Dia cuma satpam kampungan. Agus Putra, maaf sekali. Saya akan usir dia dari keluarga segera. Bapak, saya salah. Maafkan saya. Agus Putra, maaf, saya salah. Kamu ngapain? Ayo berdiri. Bukannya kamu diam-diam numpuk uang. Ayo kita kabur bareng. Berani-beraninya kamu korupsi. Kamu sangat berani. Bapak, jangan dengar omong kosong si Jalang itu. Saya cuma bohongin dia. Saya tidak mencuri uang. Bohongin aku. Omongan diranjang, ngapain dipercaya? Janji beliin rumah juga bohong. Beliin rumah buat kamu. Kamu nggak lihat diri sendiri kayak apa. Gue cuma main-main aja sama kamu. Bajingan, aku lawan kamu, bangsat. Dimanain gue itu kehormatan buat kamu. Gue cuma main-main aja sama lo. Dasar brengsek, aku bakal lawan lo. Dihina sama gue itu kehormatan buat lo. Cukup. Mulai hari ini, keluarlah dari kota laut. Bapak Agus Putra, ini salahku. Ayo kita makan di lantai atas. Makan-makan nggak usah deh. Sepertinya keluarga Zhou sudah tidak perlu ada lagi. Yang dipelihara cuma sampah. Bapak Agus Putra, aduh, aku tahu salah. Adikku juga sudah membayar dengan nyawanya. Tolong maafkan keluarga kami, keluarga Zhou. Bisa hidup lagi nggak? Saudaraku bisa hidup lagi? Kamu harus bersyukur aku masih menyisakan nyawamu. Hargailah itu. Kamu mau balas dendam? Ketua kelas, rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang dulu. Ketua kelas. Agus Putra. Aku panas banget, tolongin aku. Ketua kelas. Agus Putra. Aduh, panas sekali. Tolong aku. Ketua kelas, tenang dulu. Ketua kelas, dengar dulu. Kamu tenang dulu. Halo. Jangan sidu. Ketua kelas. Kamu. Agus Putra. Gimana, sudah membaik setelah aku tusuk? Agus Putra. Kok kamu jadi sehebat ini? Sebenarnya aku dari dulu sudah hebat. Nggak serius amat sih. Bagaimanapun juga,
Terima kasih banyak. Kamu nggak marah karena mobil pengantinmu jadi berantakan? Nggak apa-apa. Lagi pula bukan aku yang nikah. Kau tidak berlaku cepat banyak. Ayo, aku antar kamu pulang. Keluar dari situ. Dasar bajingan, kamu membuatku kehilangan 1 unit rumah. Kamu tidak salah, kan? Agus Putra jelas-jelas membantumu. Bajingan ini membuatku kehilangan sumber penghidupan jangka panjang. Tim sudah tidak bisa ditolong lagi. Oh iya, pernikahan adikku. Bisakah kamu datang? Tidak masalah, urusan mobil pengantin serahkan padaku. Untuk apa kamu mengundang dia? Dia bahkan tidak mampu memberi amplop, kan? Apa maksudmu? Bukan apa-apa, meremehkannya saja. Hey, only lebih props yang kau bisa memberi. Urusanmu apa? Pokoknya lebih banyak darimu. Oh iya, jangan lupa mobil pengantin yang kamu janjikan. Soal mobil pengantin itu, kamu tidak perlu memikirkannya. Jangan khawatir, serahkan padaku. Jangan memaksakan diri. Kamu juga lihat tadi, sedikit muka aku masih punya. Kalau begitu, terima kasih. Semua sudah beres. Tidak akan ada lagi keluarga Joko Susilo di kota laut. Aku baru-baru ini butuh mobil pengantin. Kamu siapkan. Hanya satu? Bagaimana kalau semua mobil mewah? Aku jadikan satu iring-iringan. Tidak perlu. Jangan selalu buat keributan besar. Bagi status Anda, ini sudah merendahkan Anda. Sudah. Aku bilang satu. Ya satu. Siap. Bantu aku amati pergerakan keluarga Siti Wijaya, terutama Siti Wijaya. Ada apa? Lakukan seperti yang kukatakan. Siap. Halo. Agus Putra si brengsek itu. Agus Putra. Bikin aku jadi semiskin ini. Oke, aku tahu. Nanti aku atur rombongannya. Datang ke sini. Woi, nyetir nggak lihat jalan ya? Lihat nggak goresan segede ini? Kamu buta ya? Katakan, ganti rugi berapa? Paling nggak segini jumlahnya. Uang segitu dong, ngasih ke pengemis ya? Kan cuma lecet dikit, udah cukup ya? Omong kosong, aku bilang harganya segitu, ya harganya segitu. Kalau nggak bayar 20.000, jangan harap bisa pergi. Nina, kamu juga datang ya? Kok ketua kelas nggak nyambut gue? Nyambut, pasti dong nyambut. Baru-baru ini lagi nggak ada duit. Ini jangan ngerasa dikit ya. Enggak. Nina, kamu ini. Uang segini mah nggak apa-apa. Oh iya, Agus Putra mana? Enggak tahu. Belum datang. Jangan-jangan nggak berani datang. Kian-kian mereka udah sampai belum? Seharusnya sebentar lagi sampai. Kamu sibuk dulu aja. Kalau gitu aku masuk dulu. Kok belum datang juga? Kayaknya dia nggak bakal datang. Aku lagi nunggu adik ipar aku. Agus Putra pasti ada urusan, terhambat. Urusan apa sih yang bisa dia punya? Kayaknya nggak mampu kasih angpau. Jadi nggak berani datang ya. Siapa bilang aku nggak berani datang? Wah, dandanannya keren banget ya. Sewa di mana? Akhirnya kamu datang juga. Maaf ya, ada urusan jadi terhambat. Cuma satpam, bisa punya urusan apa? Gak apa-apa, yang penting datang. Adik ketua kelas kita nikah. Dia biasanya baik banget sama lo kan, nikahan cuma kasih segini doang. Maksud lo apa? Aku kasih lebih dikit dari lo. Ketua bilangin dia, aku kasih berapa? Nina Susanto kasih 10 juta rupiah. Dengar nggak? Ini bedanya aku sama lo. Tahu aku kasih berapa? 1000 kali lipat dari lo. Maksud lo kasih 1 miliar rupiah? Lo bodoh aja udah, masih mau anggap kita bodoh juga, isinya 1 miliar, siapa yang percaya? Awalnya mau ke bank ambil uang tunai, tapi prosesnya ribet banget, jadi langsung kasih cek aja. Cih, bank mana yang mau kasih satpam cek? Lo ngapain sih? Ini gimana? Ini juga niat baik Agus Putra. Bawa cek palsu itu namanya niat baik dia. Lo pakai hak apa bilang cekku? Palsu? Masa sih?
Beneran ada ceknya. Ya, dia memang seorang penipu. Di atas ini sama sekali bukan namanya Fajar Santoso. Ini memang saya yang meminta keluarga Fajar untuk membuatnya. Kamu berbohong juga harus ada batasnya, kan? Sudahlah. Apapun kondisinya, cek ini benar atau palsu, kita semua adalah teman sekelas. Hadiahnya kecil tapi perhatiannya besar. Kian, kamu akhirnya datang. Kita cepat-cepat masuk saja. Dedi Hartono mana? Ayo, saya tak akan memanggilnya sekarang. Tidak perlu. Kalau begitu kita turun dari mobil dulu. Kalau mau saya turun juga boleh, tapi saya harus melihat kesungguhan keluarga Chen dulu. Tapi bukankah kita sebelumnya sudah membayar mas kawin? Cuma nama lagu dari kamu itu juga disebut mas kawin. Tapi kita sebelumnya sudah sepakat. Teman baik saya menikah kemarin, mereka memberikan 880 tahun. Apa maksud kamu ini? Kalau mau saya turun juga boleh, kecuali... Kecuali apa? Kecuali kamu tambah saya hadiah turun mobil 680 hasbu. Apa? Ada apa? Uang turun mobil saja nggak mau kasih. Mau aku menikah ke keluarga Chen kalian? Setelah beli rumah buat kalian, tabungan keluarga kami sudah habis. Gimana kalau begini? Kita turun dulu, uangnya nanti pelan-pelan dilunasi, oke? Sudahlah. Kalau enggak, ya kasih uang. Kalau enggak, ya nggak usah bicara lagi. Kian, kita rundingin lagi, ya? Ketua kelas, ada apa? Kian nggak mau turun. Dia minta uang turun mobil 680.000. Bukannya ini dari awal sudah disepakati? Aku rasa wajar saja. Untuk hal penting seperti pernikahan, uang segini saja nggak rela dikasih. Kalau aku juga nggak mau turun. Kalau enggak, kenapa sampai sekarang nggak ada yang mau? Orang yang ngejar aku dari sini mengantre sampai Prancis. Tapi aku nggak suka. Sudah, kalian jangan bertengkar. Ketua kelas, kamu lupa cekku? Sekarang jangan bikin ribut. Iya, cuman cari sensasi aja. Kak, ada apa? Dia minta uang turun mobil. Apa? Ayo, kamu turun dulu, ayo. Kamu maksudnya apa? Kak, kamu nggak kasih tahu. Mas kawin 680.000. 1 sen pun nggak boleh kurang. Pergi sana! Pernikahan ini nggak jadi. Pergi sana, gue batalin nikah. Siapa mau nikah, silakan. Kamu gila apa? Rina, aku nggak gila. Nikahan ini beneran ku batalin. Dedi, maksud kamu apa? Rina, nikahan ini pasti harus dilaksanakan. Nikah boleh saja, kasih uang. Rina, kamu gila uang ya? Dedi, aku sudah menemanimu bertahun-tahun. Apa berlebihan minta uang segini? Untuk nikahanmu, aku jual rumah dan mobil. Tabunganku habis semua. Sekarang kamu minta uang turun mobil. Kamu nggak ada habisnya, Rina. Dedi, jangan lupa. Kamu yang memohon untuk menikahiku. Aduh, uang turun mobil itu adat, nggak boleh kurang. Pusemoab, kan de bersak bicara di sini? Satpam brengsek, berani bicara seperti itu padaku. Nggak heran keluarga kalian uang segini aja nggak punya. Ternyata kerabatnya juga pada miskin. Saudari, dia ini sebelumnya bilang mau pakai mobil pengantin. Hahaha. Dia? Mobil pengantin? Aku ingat. Kamu kan yang dulu satpam brengsek naik motor listrik itu. Hahaha. Dulu bekerja sama dengan orang lain menipu mobil kami. Dia kan tamu kehormatan keluarga Fajar. Cuman orang bodoh kayak kamu yang percaya. Dia kan bekerja sama dengan orang lain menipu mobil kami. Iya juga. Memang orang yang sepaham akan berkumpul. Kerabat keluarga kalian memang sama kayak kamu. Memang barang sejenis berkumpul, orang sepaham berkumpul. Kalian berdua memang sama-sama hina. Satpam brengsek, diam kamu! Kalian masih mau nikah atau tidak? Kalau tidak, kita pergi saja. Siapa yang mau nikah, silakan. Aku tidak mau melayani lagi, Dedi. Ini kan yang kamu bilang ya, jangan menyesal nanti. Dik, aku kasih tahu ya, orang seperti mereka jangan sekali-kali dinikahi. Kalau dinikahi, bakal miskin seumur hidup. Bisa nggak kamu tutup mulutmu? Ini namanya saling membantu sesama perempuan. Kamu ngerti apa? Nina, sudah cukup belum ulahmu? Kamu malah membelanya. Pantas saja keluargamu miskin. Aku kan sudah memberi amplop 100.000 rupiah karena pernikahannya batal. Kembalikan amplopnya. Lucu sekali. Baru pertama kali aku dengar uang angpau diminta kembali. Pernikahan mereka kan batal. Aku ambil kembali kenapa? Uangku ini asli. 100.000 rupiah loh. Nggak seperti orang yang bawa cek palsu buat menipu orang. Ini uangmu. Ambil. Bukannya kamu bilang, kamu sudah siapkan mobil pengantin, mobilnya mana? Iya betul, mobil pengantin yang layak saja nggak ada.
mau menikahi aku? Siapa yang bilang? Udah siapin mobil pengantin? Kamu berani sekali ngomong di depan semua orang. Mobilnya mana? Nah, itu kan datang. Keluarga Fajar mengucapkan selamat kepada keluarga Dedi. Keluarga Fajar Santoso datang memberi selamat pada keluarga Chen. Kamu ya? Oh, kalian saling kenal? Agus Putra, cewek inilah yang menabrakku. Bahkan minta harga selangit, minta uang 45 juta rupiah dariku. Gila, yang nabrak aku kan kamu. Kalau nggak, ngapain kamu kasih aku uang? Aku buru-buru kesini buat ngantar mobil. Kalau enggak, aku nggak bakal telat sampai lama banget. Jangan kira karena kenal keluarga Fajar Santoso terus jadi hebat. Orang-orang kelas atas aku udah sering lihat. Dia itu kepala keluarga Fajar Santoso. Kamu kenal kepala keluarga Fajar Santoso? Menurutku, orang-orang ini paling-paling cuma kamu sewa aktor bayaran buat gaya-gayaan doang. Ya kan? Aku rasa mobil ini harusnya sewaannya mahal banget ya. Susah-susah cuman buat gengsi doang. Kamu yakin banget? Tentu saja. Soalnya mobil ini di keluarga Sutanto juga nggak ada banyak. Kamu dari keluarga Sutanto? Iya, putra mahkota kota laut Budi Sutanto itu sepupuku. Jangan dengerin dia cuma anggota cabang. Diam kamu. Percaya nggak kalau aku telepon Budi Sutanto sekarang? Boleh. Telepon aja. Oke. Halo Budi Sutanto, kamu masih ingat aku nggak? Aku Rina Sutanto. Dengerin ya, sekarang ada yang ngebully aku. Mereka nggak nganggap remeh keluarga Sutanto. Apa? Cepetan ke sini. Budi Sutanto bentar lagi sampai. Kalian udah tamat. Budi Sutanto akan datang. Ada apa? Takut? Aku rasa kamu harus lebih khawatir tentang diri kamu sendiri. Sudah mau mati, masih keras kepala, kamu tunggu saja. Kalau begitu kamu lebih baik pergi duluan. Ya, hal ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan kamu. Tenang Agus Putra, ada di sini tidak ada yang berani menyentuh kamu. Wah, benar-benar menganggap diri sendiri sebagai kepala keluarga Santoso. Kenapa kamu semua sama-sama seperti ini? Aku juga ingin bertanya lebih banyak kepada kamu. Dua dunia begitu besar, dua pelacur kecil berkumpul sungguh jarang terlihat. Aku akan merobek mulut kamu. Apa? Kamu berani menyentuh Agus Putra mencari mati. Kamu satpam busuk, lepaskan aku. Jaga mulut kamu. Kamu berani memukul aku, kakak sepupu aku akan datang, kamu pasti mati. Rina, Sutanto, kenapa kamu berubah seperti ini? Aku berubah seperti apapun karena keluarga Chen memaksa. Kapan kami pernah memaksa kamu? Kalau bukan karena keluarga Chen kamu ada uang ganti rugi, apa kamu pikir aku akan menikah dengan kamu? Ternyata kamu hanya melihat uang keluarga kami. Hahaha, kalau tidak, kamu pikir aku benar-benar tertarik pada kamu. Aku adalah orang keluarga Sutanto menikah dengan kamu hanya untuk bersenang-senang. Ternyata orang keluarga Sutanto sungguh berbeda, sama-sama tidak punya malu. Kak, di sini. Kak, dia itu orangnya. Wah, ini Tuan Wang ya. Kenapa? Buru-buru cari pacar? Bajingan, kenapa kau di sini? Kak, dia yang mengganggu aku. Dan dia meremehkan keluarga Wang kita. Agus Putra, urusan kita yang dulu belum selesai. Kau berani datang sendiri kali ini. Urusan apa? Coba katakan, aku dengarkan. Bapak Fajar, ini adalah urusan pribadi antara aku dan Agus Putra. Tolong jangan ikut campur. Urusan Bapak Agus adalah urusanku. Dia cuma satpam kotor. Masa kenal dengan kepala keluarga Fajar? Iya kak, kamu tidak salah kan? Kau yakin mau berhadapan dengan keluarga Wangku sampai mati? Wahahaha. Keluarga Wangmu yang kecil itu tidak pantas membuat keluarga Fajar berhadapan mati-matian denganmu. Jangan keterlaluan. Tuan Wang, kok jadi seperti perempuan sih? Sangat picik. Agus Putra, kau bersembunyi di belakang keluarga Fajar, itu laki-laki namanya? Sure mau, pasti aku ini laki-laki. Tapi kalau kau laki-laki atau bukan, you saya tahu. Diam kau, aduh. Maaf ya, Budi Sutanto. Waktu injak nggak sengaja. Kak. Gak mau nengok apa-apa. Jangan sok suci sama gua. Syukurlah kalau Budi Sutanto nggak apa-apa. Laki-laki biasa kena tendangan kayak gitu, belum tentu bisa langsung bangun. Kau tunggu saja. Kak, kalian tunggu saja. Terima kasih banyak ya. Nggak apa-apa. Kalau saja aku datang lebih awal, hal seperti ini tidak akan terjadi. Terima kasih Kak Agus. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan menyadari sifat asli Rina Sutanto yang brengsek itu. Kamu bilang tadi Budi Sutanto itu
Oh ya, Bapak Agus Putra, kamu sama Budi Sutanto ada masalah apa? Sebenarnya nggak ada apa-apa. Dia ganggu orangku. Kebetulan saja aku melumpuhkannya. Cuman bikin dia nggak jadi laki-laki lagi? Oh, Kak Agus, kamu hebat sekali. Sekarang, aku lihat Rina Sutanto si Jalang itu masih bisa sombong apa enggak. Budi Sutanto ini dia nggak akan balas dendam sama kamu, kan? Kalian tenang saja. Bapak Agus Putra bukan orang sembarangan. ah iya, kamu sama Rina Sutanto ada masalah apa? Hah, aku sama Rina Sutanto kenalan waktu kuliah. Waktu itu, keluargaku baru dapat uang ganti rugi penggusuran. Dia juga cukup perhatian. Terus keluarga kami rugi dalam bisnis. Dia pelan-pelan tunjuk sifat aslinya. Wah, ternyata dia cuma cari duit ya. Salahku, dulu masih muda dan tidak berpengalaman. Sudah menghabiskan terlalu banyak uang untuknya. Dedi Hartono, bukan salahmu. Yang patut disalahkan adalah wanita itu yang terlalu licik. Kakak, tenang saja. Aku pasti akan mengembalikan semua uang itu. Baik, kakak percaya padamu. Sayang sekali hotel ini. Resepsi pernikahan ini menghabiskan banyak uang. Ku ingat hotel ini sepertinya. Keluarga Fajar juga punya saham kan? Agus Putra, biaya hari ini anggap saja sebagai tanggunganku. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau mau berterima kasihlah pada Agus Putra. Kamu sudah membantuku berkali-kali. Aku sampai tidak tahu harus bagaimana membalasmu. Dulu kamu juga sering membantuku. Sekarang aku yang membantumu juga sudah seharusnya. Kalau tidak ada hal lain, bisa pergi dulu. Kamu awasi keluarga Budi. Agus Putra, keluarga Budi cuma keluarga kecil. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Fajar. Aku tidak khawatir dengan keluarga Budi. Aku khawatir Budi Sutanto akan nekat. Dia ada bayang-bayang persekutuan ular terbang di belakangnya. Mengerti, aku kurang pertimbangkan itu. Siti Wijaya. Lagi lihat apa? Soal kejadian malam itu, kamu nggak mau jelasin? Siti Wijaya. Waktu itu beneran bukan seperti yang kamu kira. Dia beneran dikasih obat. Oke, aku negate. Ini yang kamu kasih waktu itu. Proposal kerja sama keluarga Fajar Santoso. Ini maksudnya apa? Kerjasama dibatalkan. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Siti Wijaya, dengerin penjelasanku. Keluar. Beneran bukan seperti yang kamu kira. Waktu itu dia cuma... Aku suruh kamu keluar. Kak, udah ku bilang dari dulu. Agus Putra itu bukan orang baik. Diam kamu. Gimana janjimu padaku? Tenang aja, urusan dengan keluarga Joko Susilo udah beres. Soal tanah jangan khawatir. Bagus. Makin cepat selesai makin baik. Santai aja kak, cepat kok. Sebentar lagi, keluarga Siti Wijaya akan jadi milikku. Aku butuh kamu sekarang. Bantu aku melakukan sesuatu. Budi Sutanto, apa yang bisa aku lakukan? Awasi Dewi Hartono dengan baik. Kalau dia tidak bisa melakukannya, Tidak bisa. Kamu tunggu saja keluarga Budi menghukummu. Budi Sutanto? Lepaskan. Budi Sutanto tidak suka? Aku suruh kamu lepaskan. Budi Sutanto, kamu baru saja mengawasi dia. Siapa yang mengawasi kamu? Menyingkir. Ini tidak ada reaksi. Apakah kamu seorang pria? Kenapa semua masalah buruk semua aku temui? Mbak, ada masalah yang menyusahkan? Tenang, aku bukan orang jahat. Lalu kenapa kamu mencari aku? Aku lihat emosi kamu tidak baik. Aku bisa membantu kamu menenangkan diri. Hanya kamu? Kalau kamu percaya padaku, aku pasti membuat kamu melupakan masalah. Di dunia ini masih ada makan gratis? Tentu saja perlu keluarkan sedikit uang. Oke. Aku ingin melihat apa trik yang kamu bisa mainkan. Baik. Silakan ikut aku. Mau dibawa kemana sih? Jangan takut, sudah sampai. Yang kamu maksud ini? Tentu saja. Apalagi? Yang lebih seru dari ini, sepertinya kamu lupa. Janjimu padaku.
Kamu bawa aku ke tempat begini masih minta uang. Kalau gitu aku nggak mau tahu. Tempatnya sudah kubawakan. Uangnya mau nggak mau harus bayar. Karena sudah datang, mending main dulu sebelum pulang. Aku nggak mau main yang kayak ginian. Kayaknya kamu kurang kasih muka ya. Apa mau apa? Jangan mendekat. Kami nggak mau apa-apa. Cuman mau ajak kamu main beberapa ronde saja. Baiklah, aku mau main. Nah, gitu dong. Kita kan teman. Kalau rukun, rezeki lancar. Ayo, buruan kasih tempat. Siti, aku ikut sebanyak ini. Aku juga ikut sebanyak ini. Bagus, berani sekali. Kalau gitu ayo kita buka kartu. Ya, aku menang. Selamat Siti, ini semua jadi milikmu. Bagaimana? Mau main lagi? Main? Baik, ambilkan aku uang tunai lagi. Siti, sepertinya Anda sudah tidak punya chip lagi. Aku berhenti main. Berdiri. Aku izinkan kamu pergi. Kalian mau apa? Aku nggak mau main lagi. Berdiri. Aku bilang kamu boleh pergi. Kalian mau apa? Kami mau apa? Kalah. Kalah nggak bayar mau kabur. Bukannya aku udah bayar? Nona, ini kasino punyaku. Dan ini pakai dolar. Uang segini. Cukup? Kamu sebelumnya nggak bilang ke aku. Kamu sengaja. Nggak bilang ya? Sudahlah, sekarang bilang juga sama aja. Ini namanya pemerasan. Kalau hari ini nggak bayar, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kalian mau apa? Aku nggak akan bayar. Nggak punya uang. Wajahmu yang imut ini juga lumayan. Ya bayar pakai tubuhmu saja. Jangan mendekat. Beberapa temanku ini sudah nunggu-nunggu. Aku nggak punya uang. Lepaskan aku. Nggak punya duit, berani main kartu sama aku. Genggam dia erat-erat. Aku yang akan urus sendiri. Dasar pelacur, berani-beraninya kau menendang aku. Aku akan memperkosa kau hari ini, sialan. Jangan, aku punya uang. Apa katamu? Aku punya uang. Lepaskan aku. Nona, kau bilang punya uang. Aku bekerja untuk Budi Sutanto. Dia kaya. Sialan, sialan, benar-benar sial. Suruh Budi Sutanto ke sini. Suruh dia turun menjemput orangnya. Bung Wijaya, ada perlu apa? Nina Susanto. Kenapa kau di sini? Bukannya suruh kau sialan mengawasi Dewi Hartono untukku? Bung Wijaya, ada apa ini? Menyuruh kalian mengerjakan sesuatu, kok lama sekali? Kami sedang mengerjakannya. Sudah berani membantah aku sekarang? Perempuan ini untuk kalian. Jangan mendekat. Paling lambat besok, Siti Wijaya dan Dewi Hartono. Aku ingin bertemu mereka di sini. Jika tidak, dia akan menjadi contoh bagi kalian. Kah, aku sudah menghubungi kepala keluarga Zhou. Kali ini kita langsung berbicara dengan pengambil keputusan. Bukannya Hadi Susilo yang menangani? Ah, dia baru-baru ini ke luar negeri.
Oh, baiklah. Kalau begitu kita langsung pergi tanda tangan kontrak. Urusan kontrak tidak perlu buru-buru. Keluarga Zhou meminta kita pergi melihat lokasinya dulu. Tanahnya, bukannya sudah ditentukan dari dulu? Tetap harus dilihat langsung. Lagi pula, kamu pasti tidak mau dijadikan bahan tertawaan oleh Agus Putra, kan? Ayo, kita pergi lihat. Kalian salah bawa ya, bawa aku ke sini buat apa? Kak, aku tentu tidak akan salah. Tempat ini sudah kupilih lama sekali. Kamu, maksudmu apa? Tidak akan lama lagi. Semua milik keluarga Wei akan jadi milikku. Kerja bagus. Cepat desak Budi Sutanto, anak itu. Kalau masih lamban-lamban, gue potong dia. Hai, oke, aku segera datang. Wah, kamu kok di sini? Urusanku sendiri, jangan ikut campur. Sekarang malah jadi kurir. Untung aku nggak jadi nikah sama kamu. Hai, lihat nih. Ini apa? Ini tas yang kubeli untukmu, kembalikan. Sudah dikasih ke orang, masih mau minta balik? Aku nggak bakal balikin. Kamu mau apa? Aduh, kasihan sekali kakakmu. Kok bisa ada anak seboros kamu sih? Habis-habiskan uang keluarga. Uang-uangku itu semua dihambur-hamburin sama kamu. Aku akan cari cara buat balikin lagi. Masa sama kamu jadi kurir? Kayaknya nunggu hidup selanjutnya deh. Gue punya cara sendiri, kamu tunggu aja. Kak, jangan pergi dong. Ada hal yang mau kusampaikan. Aku nggak ada yang mau dibicarakan sama kamu. Kamu nggak peduli sama aku. Masa urusan Dedi Hartono juga nggak peduli? Maksud kamu apa? Ternyata kamu belum tahu. Dedi Hartono kena masalah. Di mana? Cepat antar aku ke sana. Begini, kamu cari taksi dulu. Aku segera antar kamu. Mas, dapat. Bos, pinjam alatnya sebentar. Mau benerin motor. Bro, motornya rusak nih. Hah? Ganti aja yang baru. Rusak? Masa sih? Ini motor baru beli. Masa aku bohong? Nggak bisa, coba tanya di tempat lain aja. Terus gimana dong? Aku buru-buru nih. Santai aja, aku bisa gantiin motor lo dengan yang baru. Beneran? Tapi lo harus temenin aku main kartu. Main kartu? Main kartu apa? Gampang kok, cuman bandingin kartu, mana yang lebih gede. Kalau menang, motornya lo bawa. Kalau kalah, ya udah, lo pergi aja. Wah, beneran ada yang kayak ginian? Masa nggak? Masa aku mau motor lo yang jelek begini? Iya juga sih. Aku juga nggak punya uang sih. Boleh. Oke. Ayo pergi. Tempatmu ini bukan yang resmi kan? Dek, dulu pernah main juga? Nggak, aku nggak mau nyentuh yang beginian. Tempat kecil. Cuma buat cari makan aja. Oke. Silakan. Mulai. Ini. Aku menang mobilnya. Dek, nggak main lagi? Kalau aku main lagi beberapa kali, nggak bakal bisa keluar. Gini aja. Kamu kasih mobilnya ke aku. Anggap aja aku pinjam dari kamu. Beberapa hari lagi aku bayar harganya. Kamu lumayan pintar juga ya. Langsung tahu trik kami. Tipuan kecil doang. Cuman orang bodoh yang bakal ketipu. Kasih mobilnya. Kamu emang pintar banget. Tapi kamu juga masih kekanak-kanakan. Udah masuk pintu ini masih mau keluar? Maksudmu apa? Masa iya kamu nggak tahu kamu udah nyakitin siapa? Kamu... Ikat dia. Panggil Rina Sutanto. Bawa Dewi Hartono juga ke sini. Mas, orangnya sudah kubawa. Lepaskan adikku. Dia baik-baik saja. Bah. Lari. Cepat lari.
Bagus sekali. Sangat bagus. Segera telepon Agus Putra. Kali ini gue akan main-main serius dengannya. Agus Putra, masih belum ada kabar tentang Nona Wu. Halo. Agus Putra, coba tebak siapa aku. Bicaralah langsung. Jangan sombong begitu. Istri dan pacarmu ada di tanganku. Bicaralah. Agus Putra, jangan mendekat. Ini jebakan. Gimana? Kalau mau menyelamatkan mereka, cepatlah. Teman-temanku di persekutuan ular terbang sudah tidak sabar. Kumpulkan semua orang, hancurkan persekutuan ular terbang. Siap. Tuan, ada kabar dari dalam negeri. Yang Mulia Dewa Perang sedang menghadapi masalah. Berangkat pulang. Tapi situasi di sini belum membaik. Kalau pulang sekarang sepertinya... Perintah Kaisar, Wibawa Dewa Perang. Semua dewa kembali. Ada masalah apa? Bawahan tidak berani. Agus Putra, kelihatannya buru-buru banget ya. Ayo. Kalian dari persekutuan ular terbang benar-benar berani sekali ya. Beberapa tahun lalu aku sudah membiarkanmu pergi. Hari ini berani-beraninya datang mencariku. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Waktu itu cuman keberuntunganmu saja, menyergap secara tiba-tiba. Hari ini aku akan membalas dendam untuk saudaraku dengan tanganku sendiri. Letakkan pisau itu. Letakkan pisau itu. Aduh. Aduh, bangsat. Hati-hati Agus Putra. Jangan mendekat. Kamu ini sebenarnya siapa? Dia adalah Dewa Perang Agus Putra. Gede Prasetyo, beraninya kau menyentuh wanita Dewa Perang. Kau bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Dewa Perang lagi terus? Cuma sampah saja. Beraninya kau membunuh saudaraku. Aku akan membalas dendam untuknya. Sebenarnya mau apa? Sederhana saja. Ini adalah racun yang dibuat oleh persekutuan ular terbang kami, dikembangkan dari lebih dari 100 racun mematikan. Kamu hanya perlu meminumnya. Aku akan melepaskannya. Agus Putra, jangan diminum. Baik, aku akan meminumnya. Kok mau bicara? Ya. Jangan Agus Putra, jangan minum itu, jangan. Sayang, tenang, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan. Jangan. Wow. Agus Putra, kamu memang bodoh sekali. Kamu pikir dengan meminum racun itu aku akan melepaskan mereka? Hahaha. Aku hari ini akan menyaksikan kalian mati satu persatu di hadapanku. Hahaha. Wanita Dewa Perang. Tidak tahu bagaimana rasanya mencicipi wanita Dewa Perang. Di sini masih ada seorang gadis cantik. Dia juga menyukaimu. Kau ini lihat apa? Palingkan kepalamu. Kalau masih lihat, kubunuh kau. Dewa Perang, wahai Dewa Perang, kau memang beruntung sekali. Dua wanita cantik. Dewa Perang, pilihlah. Mana yang paling kau sukai? Aku akan mengantarnya duluan. Pergi, aku lebih baik mati daripada kau sentuh aku. Sial, pelacur. Kau buru-buru mau mati, aku akan mengantarmu duluan. Cari mati. Aduh. Kak Yang, kamu baik-baik saja? Aku akan selamatkan kalian dulu. Kak, lari cepat. Cepat pergi. Jangan biarkan mereka kabur. Siti, kamu pergi dulu. Jangan pedulikan aku. Tidak, kamu yang cepat pergi. Sialan. Gue pasti bunuh lu hari ini. Baik, gue kabulkan dulu permintaan lu. Oh, Kamu adalah Dewi Perang wanita nomor 1 Daxia, Siyue. Apakah kalian dari keluarga Ji yang punya 3 jenderal? Di kehidupan selanjutnya, lebih banyak hati-hatilah. Kak, tolong selamatkan Agus Putra. Kak, aku mempermalukanmu. Ayo kita pulang.
Siapa? Pengantar makanan. Makanan? Aku tidak pesan makanan. Masuk. Siti Wijaya, ini bunga yang dipesan suami Anda untuk Anda. Aku tidak punya suami. Oh, sudah deh. Orang yang mengantar bunga mengatakan, jika Siti Wijaya tidak suka, langsung dibuang saja. Kamu berhenti. Siapa bilang aku tidak suka? Siti Wijaya bilang tidak punya suami. Aku memang tidak punya suami. Kami belum menikah. Itu hanya bisa disebut calon suami. Oh, calon suami. Jadi kamu sudah bertunangan? Belum, tapi sepertinya akan cepat. Siti Wijaya, bunga ini saya serahkan kepada Anda. Kamu turun dan panggil satpam itu yang jahat. Tidak tahu apakah satpam jahat yang disebut Siti Wijaya adalah aku. Menyingkir kamu, satpam jahat. Nah, Siti Wijaya, apakah kamu mau menikah dengan satpam jahat ini? Aku mau. Angin besar, aku tidak mendengar jelas. Katakan lebih keras. Aku mau.